Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Faturrahman, NIM 11913000 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang rugi-rugi di elektrik. Untuk rugi di elektrik itu sendiri adalah misalnya dalam suatu kasus dihamburkan sebagai panas oleh di elektrik, maka antara akan terkena medan listriknya. Untuk rugi daya ini bisa terjadi pada tegangan manapun, baik itu DC maupun AC ya, dengan proses konduksi di elektrik penyebab arus bocor. Nah, rugi dieelektrik ini juga bahan isolasi sebagai tenaga listrik, kerugian daya persatuan volume, atau kerugian spesifik. Evaluasi tingkat disipasi energi medan listrik, sudut utilitas, garis singgung kerugian, dan sudut dielektrik. Nah, rugi dielektrik melebihi batas atas bagian dalam insulasi menyebabkan panas yang hebat. Terlalu tinggi dapat menyebabkan kecacatan panas, bahkan jika tegangan diterapkan tidak cukup mahal untuk menyebabkan bahan kehilangan daya yang bisa menjadi penyebab panas yang berlebihan. Untuk karakteristiknya itu sendiri, kerugian di elektrik material itu tergantung pada kondisi pengumpulan. Untuk besar daya aktif, PA sama dengan Vicos ini untuk rangkaian seri, bisa dilihat di rumus di bawah ya. Untuk dan tan delta sama dengan omega C, S, R. Untuk rangkaian paralel juga berbeda dengan persamaan di atas, persamaan untuk rangkaian seri ya, seperti di bawah ini. Nah, untuk hubungan antara CP dan CS dan juga hubungan R kecil dan R besar ya, itu CP sama dengan CS per 1 plus tan kuadrat delta, atau untuk R-nya sama dengan R kecil dalam kurung 1 plus 1 per tan kuadrat delta. Nah, abaikan saja tan kuadratnya itu, tan kuadrat delta, karena nilainya terlalu kecil jika dibandingkan dengan 1 dengan perkiraan CP sama dengan CS sama dengan C. Yang terdisipasi pada dielektrik bisa dibilang sama untuk rangkaian seri dan paralel, yaitu P sama dengan V kuadrat omega C tan delta. Nah, untuk daya terdisipasi pada suatu unit volume dielektrik itu bisa dilihat di rumus di bawah ya. Untuk keterangan sendiri, P itu sebagai rugi spesifik, W per M pangkat 3, untuk omeganya sama dengan 2PF, ya sama dengan frekuensi angular S pangkat min 1 ya, yaitu watt medan listriknya. Nah, untuk jenis-jenis rugi dielektrik pada material isolasi. Nah, rugi-rugi dielektrik disebabkan karena polarisasi ya. Kerugian polarisasi itu relaksasi atau bisa dibilang struktur di kutub dan keterasingan struktur ion dielektrik. Kerugian ini disebabkan oleh penghentian gerakan thermal partikel di bawah aksi medan listrik yang menghasilkan disipasi energi dan pemanasan dielektrik. Kerugian resonansi karena frekuensi cahaya dapat dikaitkan dengan kerugian polarisasi. Jenis kehilangan ini dapat dianalisis dalam berbagai gas pada frekuensi tertentu yang menunjukkan penyerapan energi medan listrik yang kuat. Juga dimungkinkan dalam dielektrik padat ketika frekuensi gaya getaran yang diinduksi oleh medan listrik dicampur dengan frekuensi alami pada partikel padat. Untuk rugi dielektrik disebabkan karena arus bocor, hal ini terjadi selama proses konduksi pada permukaan volume dan dielektrik. Untuk garis volume kerugian sekarang dapat dihitung dengan persamaan di bawah. Rugi dielektrik adalah frekuensi independen. Menurut hukum hiperbola, garis singgung kerugian berkurang seiring dengan frekuensinya ya. Nah, untuk yang ketiga, rugi dielektrik disebabkan proses ionisasi. Merupakan ini identitas bahan gas ya, disebabkan karena tegangan yang melebihi nilai yang berhubungan dengan proses ionisasi pada gas tidak sama dengan medan magnet persamaan sebagai Pi sama dengan A1F dalam kurung V dikurang V pangkat 0 pangkat 2 ya. Keterangannya itu A1-nya konstanta, F-nya frekuensi, V-nya tegangan yang diaplikasikan, V0 tegangan pada proses ionisasi dimulai. Nah, untuk yang keempat, rugi dielektrik yang disebabkan strukturnya yang heterogen. Pengamatan dielektrik laminasi yang terbuat dari kertas yang diresapi dan bahan lainnya ini ditemukan dalam plastik dan keramiknya yang diisi serta turunan mika seperti micanite dan mica lex. Nah,
Untuk rugi dielektrik pada material dielektrik gas, nah, ini penjelasannya saat tumbukan ionisasi dari molekul gas dimulai, nilai kerugian dielektrik gas dalam kondisi sempurna terhitung sangat kecil saat kekuatan medan berada di bawah nilai saat tumbukan ionisasi dari molekul gas berlangsung. Penyebab kerugian dielektrik pada gas merupakan konduksi listrik, sebab arah molekul di kutubnya tidak perlu pelepasan energi. Selanjutnya untuk rugi-rugi dielektrik pada material dielektrik cair. Nah, untuk cairan nonpolar, kehilangan dielektrik tergantung pada konduksi listrik kecuali cairan mengandung kontaminan yang mengandung molekul dipol atau dikutub. Konduktivitas cairan netral murni sangat rendah seperti hilangnya dielektrik. Cairan terpolarisasi rentan terhadap kehilangan karena relaksasi polarisasi dipol dan tidak terkait dengan konduksi listrik. Akibatnya, kerugian ini tergantung pada kondisi operasi, suhu atau frekuensi. Nah, untuk rugi dielektrik pada material dielektrik padat, ada pertama, rugi-rugi dielektrik pada material dielektrik padat bisa dikelompokkan ke 4 tipe. Di antaranya adalah molekul, nah ini tergantung ya. Ada yang nonpolar, kerugian dielektriknya bisa diabaikan karena mengalami rugi-rugi dielektrik yang sangat kecil. Nah, untuk polar, polarisasi relaksasi dipol atau dikutub menyebabkan kerugian yang tinggi, misalnya seperti selulosa. Nah, untuk yang ionik, bergantung pada penyusunan ion pada pola geometris kristal. Nah, dalam strukturnya, pola kristal di mana ion tersusun rapat. Kerugian dielektrik relatif rendah dalam struktur pola yang tidak mengandung atom tidak murni yang akan mengganggu pola geometris. Nah, terus ada foroelektrik, material itu akan ada di rentang suhu tertentu sehingga mencapai titik Curie karena polarisasinya yang spontan. Material akan kehilangan sifat itu sendiri serta terhenti polarisasinya karena turun cukup banyak apabila suhu meningkat ya, itu meningkat menerobos titik Curie. Kerugian dielektrik sedikit berubah pada suhu di polarisasi spontan. Ada juga untuk material campuran. Kelompok padatan ini bertindak sebagai dielektrik dan terdiri dari zat yang terdiri dari setidaknya yang komposisinya merupakan kombinasi dari dua komponen. Untuk sifat dielektrik yang tidak seragam, terutama dimiliki oleh bahan keramik, beberapa jenis keramik memiliki sistem polifase komposit. Struktur keramik bisa juga berupa kristal, terus kaca juga glasi dan fase gas. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.